kurban itu pahalanya buat sendiri-sendiri atau keluarga semuanya dapat, tergantung. Teman-teman mau doakan nggak keluarganya? Rasulullah itu sekali dia berkurban, dia doakan keluarganya, teman-teman ya. Sekali dia berkurban, dia doakan keluarganya. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini dapatlah si pula istriku pahalanya, anakku pahalanya, ya anak laki-lakiku, para mujahid, orang yang mati syahid, dan seluruh umat ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Ustaz, sebaiknya mengakikahkan anak dulu atau kurban untuk diri sendiri dulu? Tergantung, kalau anak teman-teman belum balik, boleh dulu akikah untuk anak baik. Tapi kalau anaknya sudah balik, maka teman-teman kurban saja untuk diri sendiri ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Ella, Mbak Tun, Mbak Umi Fatona. Ya, Ustazah, apakah aku kecepatan? Apakah aku kecepatan teman-teman? Ustazah, berapa hari puasanya? Puasanya 9 hari. Hari ke-10-nya itu pagi doang teman-teman ya. Hari ke-10-nya itu pagi aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mana yang dulu? Oke, Ustazah penghasilan 7 juta, berapa yang harus disakatkan? Dalam 7, oh kecepatan, siap. Dalam 7 juta yang wajib disakatkan itu adalah 175.000 ya. 175.000. 175.000. Usaha saya kurban untuk nenek, tapi saya punya cicilan mobil. Gimana tuh saja? Sebenarnya teman-teman itu adalah dua hal yang berbeda. Teman-teman berkurbannya tetap dapat pahala, tapi beribanya tetap berdosa. Nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Kalau teman-teman nyicil karena teman-teman mapan, cuman nggak mau bayar cash, berarti orang kaya. Dia tetap dianjurkan untuk berkurban, ya. Tapi kalau berhutangnya karena kemiskinan, maka dia tidak dianjurkan berkurban, ya. Oke, penting tanggal 8 Arafah. Enggak, tanggal 8 Arafah. Tanggal 9 Arafah, teman-teman. Oke. Mendengar kajian online setiap hari. Pengajian seminggu sekali. That's bagus, teman-teman. Memang seperti itu, ya. Oke, sama-sama Mbak Happy. Ya, teman-teman boleh share-share tautannya ya. Zah, bagaimana cara menghatamkan Quran 10 hari Zulhijjah sementara masih punya bacaan beberapa juz? Ulang dari awal. Mau aku kasih tahu cara menghatamkan Quran dalam 10 hari. Cara menghatamkan Quran dalam 10 hari adalah baca setiap habis sholat, sebelum dan setelah sholat 3 kali. 3 lembar. 3 lembar subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib, 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya, 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari itu 3 juz. 3 juz kali 30 hari, kali 10 hari itu adalah 30 juz. Itu kalau mau khatam Quran dalam 10 hari. Coba yuk teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, aku baru merintis akun TikTok untuk belajar ngaji Quran dari nol. Yang mau ikut belajar, siap belajar ngaji dari nol. Masya Allah. Yang penting buat VT konsisten, live konsisten, apapun yang terjadi insya Allah kanalnya maju ya. Kanal Islam harus berkembang ya. Saya support ya teman-teman ya. Zah, kalau sholat imamnya suami, batas suami dan istri berapa meter? Suami di depan istri, oh 1 jengkal boleh kok, sebelah kanan nggak jadi masalah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, gimana pandangan Ustazah tentang orang yang bekerja di koperasi simpan pinjam selagi regulasi dalam syirkah? Jadi koperasi itu ada dalam fikih, boleh ya, namanya syirkah. Selagi regulasi dari koperasinya itu tidak ada riba, tidak ada denda kalau kita telat bayar, tidak ada bunga, tidak ada penarikan barang kalau orang tuh nggak membayar, dia sah saja, nggak ada masalah. Kenapa koperasi sekarang menjadi syubhat? Karena udah mirip-mirip bank, itu aja masalahnya guys ya. Oke, Zah, bagaimana hukumnya? Kurban masih ada hutang.
Kalau hutangnya untuk kebutuhan mewah, teman-teman tetap dianjurkan berkurban. Yang penting hutangnya dibayar. Suatu ketika nanti kalau teman gak bayar hutang, tetap berdosa, kurbannya berpahala. Tapi kalau hutangnya hutang riba, aku lebih memilih teman-teman ngebom dulu ribanya. Ya, dibayar dulu ribanya sampai teman-teman melunaskannya ya. Menghindarkan kemaksiatan jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Oke, sehat ya. Za, kalau punya cicilan tapi buat GRAB gimana? Tetap riba, teman-teman ya. Oke. Za, bagaimana barang puasa kodo sama puasa wajib? Kodo wajib sama aja. Oke. Oke. Guru ngaji saya setelah pakai hijabnya keluar rumah lengan pendek boleh. Jangan dibilang itu guru ngaji kita ya, kita jadi gibah ya, nggak apa-apa ya. Jadi next time jangan disebut siapa ya guys. Jadi kalau keluar rumah tidak nampak lengan itu tetap berdosa ya, karena itu tetap adalah aurat ya teman-teman ya. Oke, oke. Bersentuhan dengan suami batal wudu atau tidak? Hahaha. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal, kalau muncul syahwat aja. Ya, jadi teman-teman silahkan pilih yang mana. Kalau suaminya ikut Imam Syafi'i, setelah bersentuhan dengan kita dia akan ngambil wudu. Nah, kalau kita ikut Imam Hanafi, setelah bersentuhan tidak perlu lagi ngambil wudu. Suara aku jelas, orangnya jelas guys. Kalau dalam masa haid, kita mendengar surat Al-Quran tak sengaja meniru dalam hati. Teman-teman, nah gimana ini? Coba dulu, share-share tautannya dulu. Guys, masa wanita haid nggak boleh dengarkan murotal? Boleh guys. Coba dengar baik, wanita haid itu hanya dilarang sholat. Baca Quran yang full tulisan Arab, yang bercampur dengan bahasa Indonesia masih ada ulama yang membolehkan. Kemudian tawaf, umroh, yang tawafnya aja, ya. Kemudian berpuasa, oke. Kemudian berhubungan badan. Udah itu aja. Ya, mendengarkan sholawat. Kemudian apa lagi? Mendengarkan sholawat. Kemudian baca sholawat, gitu ya kan? Siap, thank you ya Mbak Bunda Indra. Kemudian berzikir, bersolawat, ngirimkan Al-Fatihah. It's okay, nggak ada masalah teman-teman. Ya, jangan terlalu khawatir ya. Pelajari lagi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Walaupun ada perbedaan pendapat seperti membaca Quran, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi itu pendapat kecil, pendapat besar baca boleh, pegang yang nggak boleh. Karena yang dilarang dalam Al-Quran hanya la yamassuh illal mutahharun. Tak boleh pegang kecuali orang yang suci. Tidak ada larangan la yaqra. Jangan baca kecuali orang yang suci. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apakah dalam Islam mengenal hijrah berkali-kali, ketika jatuh dalam hijrah dia bangkit berhijrah kembali? Jadi begini, orang yang hijrah bukan berarti orang yang otomatis suci. Hijrah itu proses. Aku pun proses hijrah. Ustadz pun proses hijrah. Hijrah itu adalah proses memperbaiki diri terus-menerus. Ya, jadi hijrah itu nggak ada kayak robot on off, nggak ada. Bahkan hijrah itu bisa secara partikular. Misalnya nih, aku pengen hijrah memakai hijab setiap keluar rumah. Ya udah, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, kemudian menyesal yang terjadi. Clear, udah, itu aja. Nah, besok kalau teman-teman mau melakukan dosa lagi, jangan dosa yang sama. Tetap keluar rumah, nutup aurat, kan udah bertaubat. Nah, misalnya pengen hijrah dari menipu, ya udah, nggak usah nipu lagi. Jadi hijrah itu bisa dilakukan secara pelan-pelan. Bukan berarti orang yang hijrah dia menjadi malaikat. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Orang yang hijrah bukan berarti tidak salah. Orang yang hijrah kerap kali melakukan perbuatan salah. Hanya saja orang yang hijrah tahu bahwa dia salah dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Bedanya apa dengan orang yang belum hijrah? Orang yang belum hijrah, dia tahu dia salah,
tapi dia abai. Ada 4 jenis golongan manusia, guys. Pertama, orang yang tak tahu dan tak sadar bahwa dia tak tahu. Wah, ini orang repot ini. Dan tak mau mencari tahu. Saya pelan ya. Yang pertama adalah orang yang tak tahu dan tak tahu bahwa dia tak tahu dan gak mau cari tahu. Yang kedua, orang yang tak tahu dan tahu bahwa dia tak tahu tapi gak mau nyari tahu. Udah jelas aku tahunya aku gak tahu tapi gak mau belajar. Yang ketiga adalah orang yang tahu dan tak tahu bahwa dia itu tahu. Dia punya kebaikan tapi tidak mau menyampaikan. Dia pinter tapi merasa nggak pandai. Dia merendah terus. Sehingga dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Dan yang keempat, ini adalah orang yang tahu bahwa dia tahu, mengamalkan apa yang dia tahu, dan mengajarkan apa yang dia tahu. Kan gitu guys. Paham ya teman-teman ya? Semoga kita menjadi orang nomor 4. Jadi kalau kita tahu, kita harus tahu bahwa kita tahu. Makanya aku sering, Ustazah, apa doa anak soleh? Aku minta teman-teman yang catat, yang sadar bahwa dirinya tahu, catat. Kan gitu. Ustazah, apa bacaan sujud sawi? Teman-teman catat sendiri. Sadar bahwa kita tuh tahu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita tahu terus kita nggak sadar bahwa kita tahu. Ya itu berbahaya. Nanti kita jadi nggak mau menyampaikan kebaikan. Ustazah, menyimpan rambut rontok hukumnya mubah. Boleh, tidak berdosa, tidak berpahala. Ustazah, sholat taubat dikerjakan tiap hari enggak? Benar sekali. Boleh tiap hari, boleh juga tidak. Habis berhubungan badan, subuhnya kesiangan. Apa masih bisa sholat setelah mandi junub? Iya jelas bisa teman-teman ya. Segera mandi dan kemudian sholat ya. Apakah ngelek teman-teman? Mbak Small Gold ya, Mbak Kibeti, Mbak Triani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, apakah benar batal sholat bergerak 3 kali berturut-turut? Iya, membatalkan teman-teman ya, membatalkan ya kalau nggak terlalu urgen. Makanya kalau gatel, tekannya ke dalam sedikit dan garuk sekali saja. Tekannya ke dalam kayak tekanan hidup, tekanan batin. Nah ya, oke sehat ya teman-teman ya. Oke, gimana cara sujud ketika duduk setelah sujud sahwi? Cara duduk setelah sujud sahwi itu seperti duduk tahiyat awal. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduknya kayak duduk tahiyat awal. Kayak duduk rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni kayak gitu guys. Lalu kemudian sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu, duduk baru salam kanan salam kiri. Oke? Oke. Kalau jualan yang dibayar zakatnya keseluruhan atau keuntungan? Profit taking. Profitnya yang dizakatkan. Misalnya omsetnya 50 juta 1 bulan. Dalam 50 juta itu modalnya 40 juta. Ya, maka teman-teman yang wajib zakat cuman 10 juta yang profitnya doang. Kalau 10 juta berarti 250.000. Pakai takbir sujud sawinya boleh? Tidak juga boleh. Enggak apa-apa. Coba tuliskan doa sujud sawi guys. Masih ada yang belum hafal doa sujud sawi? Ya kita sama-sama nih belajar di sini ya teman-teman ya. Aku soalnya nggak ada pakai adminan ya. Solo song ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ngetik sendiri jawab sendiri. Oke ya, Ustazah, kalau muntah bayi tidak masalah teman-teman ya. Zah, apa yang dimaksud dengan zikir sir? Itu sir. Kalau jahar macam aku, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sir, itu maksudnya. Oke, masya Allah ya, subhana Malla yanamu wa la yasu. Artinya Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Mbak Aditya yang mana? Mau tanya. Saya sholat sering kentut. Wah kentut datang lagi dari tadi pagi. Diteruskan zikir atau berhenti zikirnya? Kalau sudah salam baru kentut. Aman guys. Zikir tak wajib suci dari hadas kecil.
Yang penting salam ke kanan dapat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Aman. Ke kiri nggak wajib. Tapi kalau assalamualaikum, batal. Ulang lagi dari awal. Zikir dan doa setelah itu adalah tidak apa-apa kentut. Ya. Kencing bayi yang belum makan nasi. Kalau laki-laki tak najis, perempuan najis. Kok gitu? Nggak ketahu kita. Begitu hukumnya. Sama-sama. Kentut nggak mau diajak damai Mbak Tini. Mbak Dini nggak diem aja sih sama kentutnya. Sapalah kentutnya, apa kabar kentut gitu ya. Oke, Za, membuang rambut rontok ya nggak dosa. Emang teman-teman mau laminating rambutnya? Za, Vidya tadi ya, ada yang nanya Vidya. Vidya itu adalah, iya tadi pun kentut juga. Vidya itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti satu hari puasa. Ya, ada yang bilang 1 mud 7 on 1 hari, kilo 7 on. Ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo 1 hari. Jadi teman-teman silahkan pilih yang mana, 1 mud atau 2 mud. Za, kalau haid nggak boleh potong kuku ya? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Wanita haid keramas, potong kuku, potong rambut ketika haid. Tidak ada dalil yang mengharamkan itu. So teman-teman santai aja, potong aja nggak ada masalah. Za, sholat sunnah boleh dilakukan di rumah, sedangkan sholat fardunya di musola. Good, bagus, nggak ada masalah. Ustazah, baca Al-Quran kalau dalam keadaan tidak berwudu, berdosa nggak? Menurut Imam Nawawi, mau sholat atau baca Quran? Oh, baca Quran. Menurut Imam Nawawi, baca Quran, wudu saat baca Quran tidak wajib, sunnah saja. Jadi wudu itu ada 2 hukumnya guys. Pertama, wajib wudu saat tawaf, umroh, haji, tawaf. Dan wajib wudu saat sholat. Jadi kalau nggak wudu, sholatnya nggak sah. Sementara selebihnya adalah sunnah. Mau zikir sunnah wudu, kemudian mau baca Quran sunnah wudu, mau majelis taklim sunnah wudu, mau berhubungan badan sunnah wudu, mau ngelihat live aku sunnah wudu, aku mau live sunnah wudu, aku mau ceramah sunnah wudu. Selebihnya sunnah. Ya, yang sementara yang lainnya adalah wajib. Yang wajib cuma itu doang. Oke. Ustazah, sebagus wanita itu yang tidak dilihat laki-laki dan tidak melihat laki-laki itu maksudnya gimana? Bolehkah mengkode puasa di bulan Zulhijjah? Boleh, tapi niatnya satu aja ya teman-teman ya. Kalau kodo aja. Za, aku jualan daster, tapi yang model diposting nggak pakai kerudung. Pakailah kerudung. Modelnya adalah manusia. Kalau manusia jangan teman-teman. Nanti walaupun bukan teman-teman manusianya, teman-teman mengizinkan orang dan memfasilitasi orang dan menyuruh orang buka kerudung. Thank you Mbak Azman Jor. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, afdolnya puasa Zulhijjah tanggal berapa? 8 sampai 14 Juni. Juni ya. 8 sampai 14 Juni. 1 sampai 7 Zulhijjah itu puasa Zulhijjah, 8 sampai 14 Juni. Kemudian 15 Juni puasa Tarwiyah dan 16 Juni puasa Arafah. Masih jauh guys. Lupa nanti tuh, follow aja dulu kanal aku, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita ngobrol bareng lah di sini ya. Nanti aku buat lagi video-videonya ya. Siap, selamat pagi. Ada yang ngajak umroh ke saya tapi saya masih punya utang. Umroh masih punya utang nggak ada masalah. Masalah ya. Oke. Za, ambil wudu pakai air mineral boleh. Yang tidak boleh itu ambil wudu pakai air yang dipanaskan di bawah bara api. Bara api di bawah matahari ya. Misalnya nih, air teman-teman taruh di tong depan terus teman-teman nggak tutup kena matahari, itu batal. Itu nggak boleh ya. Mbak Moms Desa, siap. Wah, siap Mbak Jeng. Ya, Zah, mana yang didahului, sedekah atau nabung untuk masa depan jika pendapatan pas-pasan? Deh.
Kalau pendapatannya itu pas-pasan, tetap harus sedekah. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bertambah rezeki kita itu. Oke, bertambah rezeki kita itu. Jadi kalau 50% kebutuhan, 30% boleh keinginan, 20%-nya berbagi, charity, sedekah ya. Teman-teman ya. Siap. Nanti di akhir ya Mbak Ella ya. Oke. Bu Ustazah, istriku kok tiap hari emosian. Aku tiap hari dimusuhin. Harusnya aku gimana? Kamu nanya, enggak canda ya. Tergantung kasusnya apa, teman-teman. Apa kasusnya, teman-teman ya? Kasusnya apa dulu nih? Bapaknya dimusuhin karena kenapa? Kalau dimusuhin karena kemaksiatan, ya mungkin wajar. Apa dulu ya? Oke, coba di setting lagi pertanyaannya lebih detail, nanti kita bantu ya. Bayar utang dulu atau sedekah dulu, dua-duanya. Guys, ingat ya, ada 4 sumber rezeki. Jangan hilang salah satunya. Aku jelaskan. Yang pertama, aku cuekin dulu ya. Yang pertama adalah rezeki yang datang langsung dari Allah. Given by Allah. Nggak usah dicari, pasti datang. Apa itu? Yaitu adalah rezeki yang langsung dari Allah. Apa dalilnya? Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kau rezeki dari tempat yang tak kau duga-duga. Nggak usah kerja, kita pasti hidup. Minimal kita disantuni sebagai orang fakir, miskin. Yang kedua, rezeki yang datang karena kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kita, melainkan kita mampu merubahnya. Kita udah ada rezeki basic dari Allah. Kita tambah dengan rezeki yang kita usahakan. Dan kemudian kita tambah nomor 3. Rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Ada dalil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tapi syukur dulu, baru ditambah nikmat. Syukur dulu guys. Oke, tambah nikmat. Tapi kalau nggak syukur, nggak bisa. Kemudian yang keempat, rezeki yang datang karena diberi. Karena kita berbagi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Dengan kita berbagi, kita dapat lebih banyak. Ya, kita pakai matematika langit ya guys. Oke, kok suaranya nggak ada? Masa iya? Ada kan? Nah gitu ya. Jadi yang dapat karena dari Allah, dapat karena diusahakan, dapat karena kita syukuri, dapat karena kita bagi sedikit. Nah, kenapa sedikit Ustazah kalau berbagi? Zakat aja 2,5%. Islam tuh agama realistis guys. Zakat aja cuma 2,5%. Iya kan? Sedikit kan? Bukan 25%. Insyaallah ya. Oke. Ya, kerjaan itu apa aja boleh teman-teman ya. Kerjaan itu apa aja boleh ya teman-teman ya. Madu nanti ya, karena kita mulainya agak telat, madunya kita mundurin ya. Madu dengan jamnya kita mundurin sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Apakah rambut yang sudah terpotong termasuk aurat? Ya enggak lah besti, ya kan udah terpotong dia guys. Jadi dia tidak lagi ya teman-teman ya, dia tidak lagi termasuk aurat ya teman-teman ya. Oke, yang mau madu tunggu sebentar ya. Jawab boleh, yang mana? Yang mana teman-teman? Deposito ya. Ustazah, oke, mantap nih pertanyaannya. Aman Bu Des. Kita karena pengajian kemarin kita dikasih yang bagus tempatnya Bu Des, Masya Allah ya, sendiri aku. Oke, aku tadi mau sampaikan tentang cara bersyukur ya. Oke, ini penting. Teman-teman coba dengar baik. Cara banyak ustadz bilang, ayo kita bersyukur, ayo kita bersyukur, ayo kita bersyukur gitu ya. Pertanyaannya adalah gimana cara bersyukur? Nah ini penting ya teman-teman ya. Bersyukur caranya adalah nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang gak ada. Oke? Lagi makan bakso, nikmati baksonya. Jangan ditanya, enakan bakso yang di situ. Itu tanda ciri-ciri orang yang gak bersyukur. Nampak aja guys dalam kesehariannya. Ya, dia baru makan soto, ini kalau pakai cabai mantap nih, cabainya gak ada. Itu tanda dia nggak bersyukur. Dia nggak bisa menikmati apa yang ada. Dia hanya bisa mencari apa yang tidak ada.
Kemudian ciri orang yang tidak bersyukur yang kedua adalah dia selalu membandingkan nasibnya dengan nasib orang lain. Ya, dia kok bagus ya, dia kok begini ya. Dia tidak bisa melihat ke bawah. Makanya teman-teman, kehidupan itu kita nggak bisa bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, ya. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Fokus aja kepada tugas kita. Allah akan balas sesuai dengan usaha kita, bahkan lebih lagi ya. Karena Allah suka dengan orang-orang yang berusaha. Jadi nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Ya, tengok kiri kanan terlalu banyak lihat-lihat, jangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama ya. Jualan kita kok segini, orang kok rame. Aku kalau ngeliat jualan-jualan kiri kanan itu nggak pernah guys. Aku fokus aja dengan ya usahaku ya, dimanapun online offline aku punya banyak beberapa kerjaan, nggak pernah lihat aku ngantor lihat meja orang apa, nggak pernah. Fokus aja teman-teman ya, jangan, kecuali untuk kita belajar ya. Oke, Ustazah, kalau kita kurban untuk orang yang sudah meninggal boleh aja, nanti doanya seperti doa orang berkurban. Catat guys, doa berkurban guys, doa saat menyembelih hewan kurban. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah dariku, terimalah dariku ya. Nah ini ya, doa melihat menyembelih hewan kurban guys. Ini dia guys ya, nanti kalau teman-teman kurban, teman-teman tuh doa udah ada VT-nya mbak, semua ada VT-nya udah. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni, gitu ya. Kalau untuk orang meninggal, sebutkan nanti nama orangnya di belakang. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min, ya. Minnya min siapa? Ya, teman-teman gitu aja. Oke. Ustazah minta doa untuk semua penyakit, apa doanya? Kalau teman-teman punya sakit, teman-teman cukup baca sholawat dan lakukan sholat sunat hajat ya. Sholat sunat hajat supaya teman-teman diangkat penyakitnya. Siap, salam dari Mekah. Oh iya, Bu Raja, Masya Allah Bu Haja, doain kami di sana ya, Bu Raja ya, Masya Allah ya. Ustazah, kalau kita iri dengan orang yang punya suami baik dan setia, itu dosa enggak? Ya enggak sih teman-teman ya. Kita ngelihat orang punya suami baik setia, nggak ada masalah, kita iringi aja dengan doa. Mungkin dia punya suami baik dan setia tapi punya kekurangan di tempat yang lain. Kita mungkin punya suami yang seperti itu tapi kita punya kelebihan di tempat yang lain, insya Allah. Pokoknya intinya segala yang Allah berikan kepada kita semua udah Allah ukur ya. Semua udah Allah ukur. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita melainkan kita mampu untuk memikulnya. Oke, ya, sehat ya. Siap Mbak Lina, ketiduran ya. Oke, aku mencintai teman SMP Ajik. Tapi manalah dia tadi? Manalah dia tadi? Enaknya ceritanya nih guys, cerita historinya pengen baca aku. Oh, aku mencintai teman sejak SMP Ajik. Sekarang janda anak 4. Aku beristri anak 2. Gimana baiknya? Baiknya setia lah Pak, berat beban hidup tuh Pak. 6 anak Bapak tuh pusing Bapak nanti, kasihan saya. Nanti setelah Bapak nikah lagi masuk pula Bapak ke sini nanti Ustazah. Gimana kalau nggak sanggup menafkahi istri, repot tidak Pak ya. Coba difokuskan saja Pak ya. Nanti muncul lagi pertanyaan selanjutnya, repot gitu ya. Saran aku kurangi resiko, tanggung jawab diperkecil boleh ya, jangan diperbesar ya. Repot nanti ya. Nanti masuk lagi nanti ke saya, Ustazah. Iya, gimana Ustazah, istri 1 merajuk, istri 2 marah. Repot ya. Bapak kok nanya itu, kan Ustazah nyuruh boleh kemarin. Repot gitu. Oke. Iya, Zah, rumah kontrakan gaji 2,4 juta, terus satu lagi kemudian menerima gaji 13 juta. Pokoknya selagi di atas 7 juta, 1 bulan keluarkan zakat 2,5%. Oke, selagi di atas 1 juta, 7 juta 1 bulan tetap 2,5% ya, tetap 2,5% ya teman-teman ya, tetap 2,5%. Kalau dalam 7 juta berarti lebih kurang
Dalam 7 juta berarti lebih kurang berapa ya teman-teman ya? Dalam 7 juta berapa guys? Dalam 7 juta berarti lebih kurang 175.000 ya. Ayo siapa itu enggak guys? Aku harus baca email sebentar aja kok sambilan ya. Oke. Zakat itu 1 tahun atau setiap bulan? Zakat itu 1 tahun atau setiap bulan? Jawabannya adalah kalau dia zakat per hasilan itu di atas 7 juta keluarkan setiap bulannya. Dan boleh dirapel sampai 1 tahun ya, boleh dirapel sampai 1 tahun. Tapi kalau seandainya dia zakat emas sekali setahun ya 175.000, betul ya. Bolehkah zakat diberikan kepada saudara kandung selagi dia termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerimanya, maka keluarkan boleh ya. Siap ya. Bagaimana Ustazah, apa doa istri? Oke, bagus. Ustazah, apakah doa istri untuk suami yang meninggal bakal sampai? Teman-teman dengar baik, bahwa seluruh doa kita ini untuk orang yang meninggal dunia, insya Allah sampai. Kalau tidak, kenapa ada doa? Ala ila arwahi kulli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, mujahidina wal mujahidat, syahidina syahidat. Itu tanda. Jangankan doa ibu kepada suami, doa kami saja kepada suami ibu, salah ya, doa kami saja kepada kaum muslimin muslimat, insya Allah sampai. Teman-teman ya, wala taqanatum min rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya, insya Allah doa kita sampai. Teman-teman doa aja dulu, walaupun di antara doa yang sampai itu ada doa yang lebih mustajab. Doa anak yang soleh tentu lebih mustajab, doa orang tua kepada anaknya tentu lebih mustajab. Tapi bukan berarti doa kita kepada orang lain itu tidak Allah kabulkan ya teman-teman ya. Dikabulkan insya Allah. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini lagi multitasking nih aku nih. Oke, Masya Allah. Apa saja yang dilarang dalam masa idah? Oke, coba teman-teman dengar baik ya. Teman-teman dengar baik ya. Bahwa bentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, bahwa kalau kita masa idah itu adalah masa di mana kita tidak boleh melakukan hubungan dekat dengan laki-laki lain. Udah gitu aja. Orang yang masa idah bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Kalau dia PNS ya udah dia kerja. Kalau dia jualan ya udah dia jualan. Yang tidak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa, di mana, kayak gitu ya. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu nggak boleh. Bagaimana jika kita berkurban tetapi tidak bisa datang saat penyembelihan? Nggak masalah. Kalau teman-teman berkurban, nanti saat penyembelihan itu akan dibaca doanya oleh orang yang berkurban. Dia akan nanti gini. Allahumma hadi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Dia akan sebutkan nama. Dia akan sebutkan nama teman-teman semua. Cuman sayang aja nggak ngelihat hewan berkurban ya, nggak melihat hewan kurban yang dipotong. Sayang aja ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah menawar harga hewan untuk kurban? Nggak boleh. Ikhlas. Apa kata Ismail? Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Ya. Oke. Nah, ini doa melihat disembelih ya, teman-teman ya. Oke. Bedanya zakat mal dengan zakat penghasilan itu apa? Zakat mal itu bapaknya. Zakat harta, nama bapaknya. Bapaknya itu punya anak. Namanya zakat penghasilan, zakat emas, zakat pertanian, perikanan, tabungan, itu semuanya zakat mal. Jadi zakat itu ada dua. Zakat fitrah yang teman-teman bayar sekali setahun, dan kemudian zakat mal, yaitulah yang tadi semuanya itu zakat mal. Selain zakat fitrah, itulah zakat mal. Paham? Zakat mal, di bawahnya ada di penghasilan, di bawahnya ada zakat apa, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Paham ya? Masya Allah, sampai paham ya.
Solawat apa untuk apa? Cepat kali baru baca solawat dia udah terbang. Ustazah, mana yang lebih cepat. Mana yang lebih diutamakan, sedekah ke orang lain atau diberikan kepada orang tua yang masih kekurangan? Kalau teman-teman cuma punya satu, maka teman-teman bagus untuk orang tua ya. Cuma punya satu kali kesempatan, maka bagus untuk orang tua. Tapi kalau teman-teman punya kesempatan berkali-kali, aku doakan, maka bagus juga untuk orang lain. Ustazah, puasa Syawal di bulan Zulhijjah. Bayar hutang puasa Syawal di saat Zulhijjah. Puasa Syawal. Puasa Syawal di bulan Zulhijjah gimana ya? Ustazah, kalau mau umroh biar nggak haid minum apa? Tanya ke apotik, aku nggak bisa spill nama obatnya nanti pelanggaran. Lebih kurang PRAMOLUT boleh ya, tapi teman-teman ya. Oke, Bu, ada nggak sholat? Oke, sedekah subuh kalau sudah terkumpul 1 bulan, boleh dibagi-bagi nggak, Kak? Kak. Infak anak yatim masjid boleh, teman-teman ya. Udah terkumpul dia 1 bulan gitu ya. Udah terkumpul dia 1 bulan, lalu teman-teman boleh dibagi-bagi ya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting untuk orang, bukan untuk kita. Oke, puasa Syawal itu sunnah guys, nggak perlu dikodo. Siap betul Mbak Ulay Memkalof, ya namanya susahnya ya Allah. Kapankah masuk tanggal 1 Zulhijjah? Lebih kurang di tanggal 8 ya teman-teman ya, di tanggal 8 ya teman-teman ya, lebih kurang di tanggal 8 ya. Oke, halo Mbak Teh Bintang, Mbak Tini. Iya. Ustazah, anak saya susah bangun. Berkurban itu atas nama kepala keluarga, tapi nanti ngalir juga ke anak istri. Jadi gini, misalnya kita berkurban atas nama bapak, katakanlah atas nama fulan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita berkurban atas nama fulan, maka nanti minta sampaikan kepada bapak itu untuk kemudian beliau itu mendoakan pahalanya untuk istri dan anaknya. Dia doakan saat dia itu melakukan penyembelihan. Kan bersembelih itu ada doanya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baca itu. Baru sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kemudian baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca lagi Allahumma hazihi minka wa ilaika rabbana taqabbal minni. Baru doakan untuk siapa pahalanya. Oke. Oke, Ustazah. Jadi saya salah, kemarin saya puasa Zulhijjah. Belum Besti. Tanggal 8 nanti. Ini masih tanggal 28 Zulqa'dah. Ya, ini masih tanggal 8 Zulqa'dah teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh follow kanal aku, klik foto yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya. Is okay, kita berteman di kanal ini ya. Oke, yang baca Pak Ustadz kita baca juga lah ya, kita baca juga lah. Oke. Oke, kasih senyum dulu guys, sambil aku minum dulu ya. Bismillah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah, sehat ya semuanya ya. Oke, siap, Masya Allah. Ya Mbak Farah, iya nggak kebaca nih teman-teman ya, Allah kirim ya. Ini pada galau semua ya. Saya punya hutang puasa Ramadan, tapi bayarnya sewaktu Zulhijjah. Terima kasih ya teman-teman yang udah nge-give, nggak terspill nih teman-teman. Baca atas bawah nih rame nih kayak demonstrasi kampanye. Saya terima kasih Mbak Riandri, saya punya utang puasa Ramadan tapi bayarnya pas di saat Zulhijjah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah teman-teman. Ganti puasa itu boleh kapanpun ya, nggak ada masalah ya, it's okay, nggak ada masalah. Hukum cara biar nggak emosian, tatap wajahku. Biar nggak emosian itu jangan terlalu cepat merespon.
sakit hati jangan terlalu cepat merespon, teman-teman ya. Jangan terlalu cepat merespon kalau kita sakit hati. Kalau kita nggak enak, ya apa kata Rasulullah? Idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah, diam dulu. Lalu kemudian istighfar, lalu kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian teman-teman bawa berudu, kemudian teman-teman sholat, kemudian setelah sholat teman-teman boleh sabar, isbiru, sobiru, warobitu, sampai marahnya hilang. Marah itu cuma soal waktu, dia bisa hilang, ya. Marah itu cuma soal waktu, dia bisa hilang, teman-teman ya. Cuman masalahnya kenapa kita lepas marahnya? Karena apa? Karena kalau saat kita lepas marahnya itu dia akan naik lagi ya. Dia akan cepat naik. Makanya kata Rasulullah, idza ghadiba ankum falyaskut. Ya. Ustazah, saudara saya sudah tua. Usia 90 tahun sudah linglung dan bicara seperti orang gila. Enggak apa-apa. Ya, tidak perlu dia sholat, tidak perlu dia puasa, tidak perlu dia nutup aurat karena dia sudah pikun. Jangan dipaksa, pergauli saja sebaik-baiknya, ya. Oke. Kenapa saya diberikan ujian bertubi-tubi, iya kan? Masalah yang satu belum selesai dikasih masalah lagi. Kalau kita taat itu ujian, kalau kita tak taat itu musibah. Jadi kadang-kadang kenapa Allah uji kita? Allah ingin melihat mentality kita. Apakah mental kita itu tetap setia kepada Allah saat ada ujian? Tapi nggak lama kok Mbak. Semua ujian itu adalah yang sudah Allah takar untuk Mbak. Tenang aja, semuanya udah Allah takar. Ya, kadang-kadang kalau kita taat, misalnya saya udah sholat, udah puasa, tapi kok saya dizolimin orang juga ya, itu ujian. Saya udah sholat, saya udah puasa, tapi kok rezeki saya susah juga ya, itu ujian. Sabar aja dulu. Tapi kalau saya nggak sholat, saya nggak puasa, tapi kok dizolimin orang ya, itu musibah. Musibah itu biasanya berat, ujian ringan, ya. Makanya terus tingkatkan ketaatan kepada Allah, biar yang datang itu ujian, bukan musibah. Ya, berubah, kita hijrah ke arah yang lebih baik. Kalaupun kita maksiat, ya. Oke, ya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh bolehkah? Bolehkah? Terjemahan masih ada yang membolehkan untuk membaca, ya. Sementara Quran yang full Arab, yang kayak gini nih, full Arab ya. Nah, yang ini la yamassu ilal mutahharun ya, tak boleh pegang ya, kecuali orang yang suci dari haid. Yang dilarang cuman la yamassu, nggak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Jadi untuk membaca Quran yang kayak gini lagi haid, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, tetapi yang dilarang itu cuman memegang. Ya, membaca tidak. Makanya guru ngaji masih bisa baca tapi nggak megang atau pakai sapu tangan, ya kan? Oke, siap Mbak Yeye. Apa betul kalau berdoa justru mukenanya harus disingkap? Nggak betul ya. Nah, nggak ada aturannya. Sholat hajat sebaiknya malam atau siang. Kapanpun boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Untuk sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ya, habis sholat fardu juga boleh. Kecuali habis sholat asar dan subuh itu yang nggak boleh ya. Habis sholat duha juga boleh kok. Oke, saat haid boleh ya, nggak ada masalah. Yang tidak 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab masih bisa dipegang, masih bisa dibaca. Yang tidak boleh itu adalah full 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Boleh nggak puasa Arafah tapi belum bayar hutang puasa? Ganti puasa itu setahun. Aisyah itu ganti puasa sampai bulan Sya'ban. Menjelang Sya'ban dia ganti puasanya, menjelang datang bulan Ramadan. Jadi teman-teman boleh aja puasa Arafah walaupun teman-teman belum ganti puasa. Tapi bagusnya tetap kalau ditanya lebih afdolnya yang mana, tentu lebih afdolnya adalah mengganti puasa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, apa doa memantapkan hati anak masuk pondok? Kita yang pengen memotivasi dia masuk pondok, maka jawabannya adalah harus dimotivasi dengan memberikan persuasif. Jadi kalau anak mau masuk pondok, nggak bisa langsung besok masuk, tahun depan masuk, sekarang dimotivasi, nggak bisa. Sulit teman-teman ya. Dia harus ditunjukkan orang-orang yang sukses di pondok.
Dia harus ditunjukkan teman-temannya yang akhlaknya baik di pondok. Tapi kalau terpaksa dan dia nggak mau, saran aku jangan. Tapi kalau dia mau, ada kemungkinan mau, boleh dipakai pendekatan persuasif ya. Karena hampir yang dipaksa itu nggak betah, nanti malah sia-sia. Tinggal kalau dia di rumah, nanti kita kontrol aja agamanya ya. Ustazah, batas tahajud sampai jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Berapa bagian istri warisan suami yang diperoleh dari orang tuanya? Nggak bisa dijawab itu. Tergantung adik-beradiknya berapa orang. Nah, ya kan? Jadi warisan itu nggak bisa dijawab berjamaah, guys. Ya, lain jumlah anaknya, lain jenis kelaminnya, lain lagi jumlahnya. Sholat witir, tahajud, berdoa masing-masing atau setiap sholat baru berdoa, terserah. Tahajud, witir, baru doa atau tahajud, zikir, doa, witir, zikir, doa, terserah. Karena zikir dan doa tidak masuk dalam rukun sholat ya. Oke, gimana orang yang meninggal tapi belum akikah? Nggak apa-apa, meninggal mah meninggal aja, nggak ada masalah. Yang bahaya tuh meninggal nggak pernah sholat. Karena akikah itu sunnah. Ya, dan itu tugas orang tua ya. Kalau nggak mampu nggak akikah, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, suami sakit lambung, mau puasa sangat berat, bolehkah diganti dengan bayar fidyah? Tentu boleh loh. Setiap puasa sakit lambung, setiap puasa sakit lambung, setiap puasa mimisan, boleh loh fidyah. Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Nah, dalam hal jumlahnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud 7 on aja, ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kilo. Ya, teman-teman pilih aja yang mana. Ya, aku tim yang biasanya menyarankan 1,4 kilo ya. Kali aja berapa yang ditinggalkan, ya. Oke, halo Mbak Dan, ya berapa harga 1,4 kilogram beras? Misalnya 45.000, ini pura-puranya ya guys. Nah, teman-teman zakatkan saja. Oke. Sehat ya. Ustazah belum akikah tapi mau kurban. Nggak ada masalah. Misalnya ada orang tuanya sudah meninggal, dia nggak tahu dia diakikahkan atau belum, lalu dia berkurban. Nggak ada masalah teman-teman. Aku paham kok ada yang bilang tidak boleh kurban tapi belum akikah. Ya, akikah itu kan sama status hukumnya dengan kurban. Dia tidak statusnya sampai kepada wajib, ya. Kalau usia 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad, setelah itu sunnah biasa. Loh, orang tua kita nggak mengakikahkan kita, ya dia bukan bagian urusan kita. Kita tetap bisa berkurban. Karena akikah itu tugas orang tua, bukan tugas kita pribadi, ya teman-teman ya. Oke, sholat isra berapa jam setelah sholat subuh? Lebih kurang 1,5 jam. Jadi ada 3 jenis sholat. Sholat fajar, isra, dan duha. Pak Darsi, Mbak Pawon. Isra, fajar, dan duha. Terbalik. Fajar, isra, dan duha. Fajar itu adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Kayak sholat sunat qobliyah. Ya, sama. Nah, dia itu sebelum matahari terbit, ya kan? Kemudian 1,5 jam dari adzan subuh itulah sholat isyraq. Ya, matahari terbit tapi belum panas ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Lebih kurang 1,5 jam juga setelah sholat syuruk. Matahari terbit tapi sudah panas, itu bedanya. Ya, 3 ya, 3 waktu ya teman-teman ya. Siap Mbak Bun? Ya. Siap Mbak Lisnur. Sambil nyapu boleh, sambil masak ikan patin boleh. Ustazah gimana nih? Suami saya sholat isyraq tuh gimana Ustazah? Sholat isyraq tuh nama sholat isyraq, nama sholat aja. Saat matahari muncul belum panas. Ya, matahari muncul belum panas. Sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tadi aku mau jawab apa ya? Oh, suami nggak sholat. Teman-teman, hidayah itu datang dari Allah guys. Ya, hidayah itu datang bukan dari manusia. Jadi kalau ada suami tak sholat, teman-teman cuman ada beberapa kesempatan. Pertama, ingatkan dia tanpa menyakitinya, apalagi menghakiminya. Yang ingatkan orang nggak boleh nyakitin guys. Mau dia siapapun, mengingatkan orang tidak boleh menghakimi apalagi menyakiti. Ya. Yang kedua adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dia, ajak dia sholat sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan berhadis-hadis pula di depan dia. Bang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Engkau ini bagian dari pendusta agama.
alladzina hum an salatihim sahun. Engkau ini ya lalai dalam sholat, kau masuk neraka. Jangan nyakitin. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, wala taqannatum mir rahmatillah. Jangan putus asa. Ya, suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Sholat isya dengan suruh sama itu juga dia guys. Ya, sholat duha sampai jam 11 lah. Bisa sih jam setengah 12, tapi aku nggak saranin ya. Takutnya matahari sudah di atas kepala. Ustazah, saya pengen ketemu langsung, tapi gimana caranya? Wah, repot itu. Yang sudah ketemu aku pada gagal move on. Canda ya, guys. Repot itu. Oke, canda ya. Ustazah, apa doa cepat lunasin hutang? Ada sih, tapi panjang, guys. Gimana ya caranya ya? Panjang doanya, guys ya. Ustazah minta doa anak saya Ningrum. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan menjawab soal ujiannya ya. Ustazah, sholat fardu yang awal duha aja kecepatan tulisannya terbang dia. Awal duha ya jam 7.30 lah ya teman-teman ya. Oke, amin kita doakan ya keluarga Mbak Tirta, semoga Allah sehatkan ya teman-teman ya. Syafakumullah ya. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia, Mbak Mina, Mbak Marwan ya, Mbak Mai, Mbak Pawon. Assalamualaikum warahmatullah ya. Surat pendek syuruk terserah, nggak ada masalah ya. Adek banget lihat ustazah rela nggak ngerjain apa-apa. Maksudnya gimana Mbak Listi? Adek banget ya. Oke, jam 9 pagi boleh nggak salat taubat? Coba teman-teman dengerin lagi. Yang baru mampir klik dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ada 5 sholat yang bisa kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Halo Mbak Maria, sholat, taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Itu bisa 24 jam. Habis duha boleh, jam 9 boleh, jam 3 boleh, nggak ada masalah. Oke, Ustazah doa untuk yang minta keturunan. Teman-teman yang sudah hafal coba bantu, catatkan ya. Doa untuk meminta keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oh, adem banget. Siap ya. Ya, sama-sama Pak Budi, ditunggu ya madunya Pak Budi ya. Oke. Ustazah, tuh yang cepat dapat jodoh juga sama tuh doanya. Ya teman-teman ya. Coba ya. Nah, tolong doanya guys, tuh minta tolong guys. Oke, doa melembutkan hati suami. Ini nih doanya nih, udah ditolong nih sama Mbak Rahma tuh. Ya, tuh doa supaya punya anak, punya suami. Ya, Masya Allah ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Itu tuh ya, kita doakan ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, cara video Ustazah yang cara ruku kemarin kok nggak ada gitu ya. Belum aku upload teman-teman, yang kemarin itu video belum aku upload karena kemarin aku sampai rumah mati lampu, akhirnya aku harus cari cara biar bisa live. Dan tadi malam banyak drama banget, nyampe rumah maghrib lampu mati, aku harus live dan aku harus cari tempat live sehingga aku belum upload ya. Ada 4 video yang belum aku upload, ditunggu aja di sebelah ya. Oke. Siap ya teman-teman ya. Oke, jazakumullah ya. Kalau doa untuk anaknya perempuan atau laki-laki tinggal diganti aja. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Kalau dia perempuan, ya Rabbi la tadarhu fardan wa anta khairul warisin kalau anaknya laki-laki ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini di screenshot guys, screenshot ya. Oke, gitu ya. Tadi malam banyak drama ya. Kalau teman-teman tahu tadi malam dramanya luar biasa ya guys ya. Sumatera mati lampu guys, nggak bisa ngapa-ngapain aku. Siap ya. Ustazah,
Amin, amin, amin ya teman-teman ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Mbak Emai, ya. Oke, jazakumullah. Zah, bolehkah jamak tapi lagi piknik sementara ada tempat untuk sholat? Boleh teman-teman. Jamak qasar itu boleh teman-teman lakukan walaupun pakai mobil pribadi, walaupun ada musola, bagus. Itu keringanan dari Allah, rukhsatun minallah ya. Rukhsah dari Allah ya, teman-teman ya. Ya, sama-sama sehat selalu ya. Oke, Ustazah kalau mau konsul konsul talak. Oh, masalah talak bisa ke BP4 namanya, Mbak. Coba aja cari di BP4 ya. Kalau di pengadilan itu udah talaknya. Tapi kalau ada konsultasi ragu mau talak atau enggak, pergi ke Kementerian Agama, cari namanya BP4 ya. Oke, BP4 ya. Bolehkah berzikir menggunakan tangan kiri? Nggak ada masalah. Ya, zikir menggunakan tangan kiri nggak ada masalah ya. Siap Mbak Ane, Mbak Hablike. Oh, tadi malam mati lampu. Dan aku harus live ya teman-teman ya. Tetap harus live karena satu dan lain hal. Terus tadi malam aku pergi ke salah satu rumah rekanku. Pas nyampe mati lagi guys di situ guys. Akhirnya aku pergi ke tempat ngopi ya, yang aku ambil yang alhamdulillah kosong ya karena kita di ruangan khusus. Akhirnya aku bisa live tadi malam ya. Ustazah ya, Zah, apakah boleh orang yang sedang haid ziarah kubur? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi aku meng-hire ke teman-teman semuanya untuk pergi aja nggak ada masalah. Sama dengan memandikan jenazah, kan tidak harus suci dari haid ya teman-teman ya. Oke, Mbak Mai, Assalamualaikum warahmatullah. Ustazah, bagaimana kalau jadi istri yang mempunyai suami yang temperamen? Gimana cara menyikapinya? Butuh waktu ya teman-teman, karena karakter yang udah dia bawa puluhan tahun. Ya, cuman sikap kita apa kalau dia temperamennya mulai muncul. Biasanya orang yang temperamen kita akan selalu salah. Kita diem dibilang, lu diem aja lu. Kita nangis dibilang, ah cemen itu aja nangis. Kita melawan dia bilang, oh kau melawan ya. Kita masuk kamar dia bilang, alah bisanya cuma masuk kamar aja. Akan salah terus. Maka kalau dia temperamen, cara yang paling baik adalah di antara cara yang cara yang salah itu adalah idza ghadiba ankum falyaskut, diam sampai teman-teman emosinya juga reda. Jangan dibalas, nggak ada masalah, percuma ya. Oke, nanti dia nyesal lagi, dia minta maaf lagi, biasanya tuh si temperamen itu. Ya, orang masih sakit hati dia mau udah minta maaf, ya kan? Semoga umat-umat Islam yang temperamen ini diberikan Allah jalan keluar lah. Karena sebenarnya dia sadar kok sikapnya nggak baik, cuman dia nggak ngerti aja cara ngontrolnya, ya. Tenang aja, wala taqnatu mir rahmatillah ya, jangan putus asa. Suatu ketika bisa jadi kok suami-suami yang temperamen menjadi suami yang paling taat insyaallah ya. Oke, sholat di rumah teman non muslim nggak jadi masalah. Ya, yang nggak boleh itu sholat di gerejanya, di tempat ibadahnya, itu yang jadi masalah ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Madu campur cuka apel boleh. Ustazah, habis sholat subuh dan asar nggak boleh sholat sunnah apapun ya, betul. Habis sholat subuh dan habis asar tidak ada sunnah ya, tidak ada itu guys, sholat sunnah. Hukum istri gugat cerai apa? Sama dengan hukum talak. Abghadul halal indallahi talak. Sesuatu yang halal tapi Allah nggak suka adalah talak. Nah, bagaimanakah yang dibolehkan istri itu menggugat? Boleh menggugat jika pernikahan itu sudah dianggap tidak mendatangkan ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak membuat kita lebih taat, sudah tidak membuat kita lebih solehah, sudah tidak membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, tidak menghantarkan kepada ibadah. Dia selingkuh, tidak menafkahi, akhirnya kita tidak mau melayani, kita juga berdosa, ya kan? Kemudian dia main perempuan, kemudian dia tidak menafkahi gitu ya, maka kita menjadi gedek, maka dibolehkan yang namanya
gugat teman-teman ya. Kalau kira-kira pernikahan itu sudah tidak bisa lagi menghantarkan kepada ibadah ya. Teman-teman boleh share-share tautannya ya. Boleh share-share tautannya, kita ngobrol bareng aja ya. Ustazah, gimana cara menghadapi suami yang lebih membela keluarganya bahkan mau ribut sama istrinya? Ya, cara menghadapinya coba teman-teman, dia itu problemnya adalah problem kasusnya apa dulu. Dia memang mesti membela keluarganya dari kita kalau keluarganya adalah benar secara syariat. Dan harus membela kita kalau kita benar secara syariat. Kasusnya apa dulu teman-teman ya? Oke ya. Ustazah, baca doa sujud sawi pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Jawabannya nggak boleh ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah nggak boleh, karena dia di dalam sholat. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud ya. Teman-teman baca subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk sujud lagi, subhanallah la yanamu wa la yasu, kemudian duduk sujud lagi, kemudian duduk baru salam kanan salam kiri ya. Ustazah, mau tanya, pasca perceraian berapa masa idah? 3 bulan ya. Talak 1 3 bulan masa idah. Talak 2 3 bulan masa idah. Talak 3 perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah itu cek hamil atau enggak. Kalau hamil tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Gitu ya guys. Oke, Ustazah, amin. Kita doakan ya, Mbak jualan risol. Oke, oke ya, Ustazah. Kalau sholat rakaat kedua, bacaannya ayat kursi, pakai Bismillah atau tanpa basmalah? Bismillah atau basmalah itu sama ya teman-teman ya. Tidak pakai tidak apa-apa. Tapi boleh nggak ayat kursi dimasukkan dalam sholat? Boleh, karena dia adalah ayat tentang dia adalah ayat Al-Quran. Selagi dia ayat Al-Quran maka boleh. Makanya teman-teman ganti-gantilah ya, surat setelah Al-Fatihah itu ganti-gantilah sedikit ya kan. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ada dalam Al-Quran, boleh dipakai ya. Kemudian ayat kursi ada dalam Al-Quran, setelah Al-Fatihah boleh dipakai ya. Jadi biar nggak kul-kul aja terus ya guys ya, biar nggak kul-kul aja terus ya. Ustazah, kalau ayatnya itu aja boleh aja ya, boleh aja. Ustazah, bila suami sudah menikah lagi, bolehkah suami itu meninggal satu liang dalam, terputus pertanyaannya. Ustazah, menghajikan orang tua sedangkan anak belum haji nggak bisa, kecuali membadalkan. Kita punya badal, kita punya uang, kita badalkan. Orang yang bisa menghajikan hanyalah orang yang haji guys. Kita mau badal umroh pun hanya bisa untuk orang yang umroh guys ya. Hanya orang yang umroh. Makanya cara badal umroh itu kan ada 2. Pertama, kita minta tolong travelnya untuk membadalkan umroh orang tua kita. Nanti yang membadalkan itu di sana orang yang pernah umroh. Yang kedua adalah kita yang pergi umroh. Nanti hari keduanya kita ambil niat lagi, kita umroh lagi untuk orang meninggal. Tapi kita harus umroh dulu. Yang bisa menghajikan dan membadalkan hanya orang yang berhaji ya, atau berumroh. Mbak Binu Anwar, nggak bisa Pak Binu Anwar ya. Oke, utang puasa Ramadan masih ada. Bisa nggak puasa Zulhijjah? Bisa, karena ganti puasa 1 tahun. Tapi kalau mau ikut saran aku, ganti puasanya sekarang ya teman-teman ya. Jangan ditunda-tunda ganti puasanya, karena mengganti puasa duluan lebih baik. Walaupun boleh puasa sunnah sebelum ganti puasa. Cara menyembuhkan sakit was-was, bacalah doanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, membisikkan ya, was-was dalam dada manusia ya. Ustazah, disakiti tetangga, sekarang menjauh untuk kewarasan otak, boleh nggak? Boleh. Kita nggak terlalu boleh dekat dengan orang fasik ya, ya kita nggak boleh terlalu dekat dengan orang yang fasik ya teman-teman ya. Jadi boleh aja kita menjaga jarak, tapi kalau ketemu kita tetap bersapa. Cuman tidak boleh lagi
menjalin hubungan yang terlalu dekat. Oke. Ustazah, saya lupa niat bacaan kunut sampai selesai. Gimana? Separuh nggak apa-apa. Nggak kunut pun nggak apa-apa. Karena yang menganjurkan kunut itu adalah Imam Syafi'i. Yang tidak menganjurkan kunut adalah Imam Hanafi. Jadi teman-teman silahkan. Mau ikut Imam Syafi'i boleh. Mau ikut Imam Hanafi juga boleh. Nggak ada masalah. Oke? Puasa Zulhijjah tanggal 8 Mbak Neda. Ya. Ustazah, apakah sah jika perceraian disidangkan hanya salah satu orang yang datang? Sah. Bahkan kalau dia gugat cerai, suaminya tak datang 2 kali berturut-turut, maka lebih cepat proses pemutusan status talaknya. Sah ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman. Boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya guys. Ustazah, ngelihat orang yang berdosa, kalau kita kenal harus diingatkan. Kalau kita kenal harus diingatkan. Kalau nggak kenal nggak apa-apa, diabaikan. Ya, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu ya guys. Kita ubah kemungkaran itu. Harus diingatkan. Makanya aku sering bilang, kalau nggak sanggup mengingatkan orang yang salah, bertemanlah dengan orang yang baik saja. Nggak ada orang baik, di rumah aja lah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Iya, oke. Ustazah, iya Imam Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan potong kuku, tapi 3 imam mazhab lain menganjurkan dipotong. But itu pun tidak kita lihat dari kitab aslinya ya teman-teman ya. Oke, doa melembutkan hati suami ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Coba dicatat ya teman-teman ya. Kalau mau hafalan apakah datang datang haid ngafalan nggak ada masalah. Lagi haid ngafal nggak ada masalah. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Ustazah dengerin ceramah lewat TikTok dapat pahala juga nggak? Dapatlah pahala nuntut ilmu sama dengan teman-teman baca buku. Ya. Ya, Allahumma ilayin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Halo Mbak Anissa ya, Ustazah. Oke. Kalau kita mengingatkan teman yang berdosa, lalu kemudian kita diabaikan, ya, kita tidak didengarkan, ya. Apakah kita juga berdosa? Jawabannya adalah tidak. Yang penting kita udah mendoakan. Kita udah menyampaikan sama dengan aku ya. Aku berdakwah, lalu kemudian teman-teman tetap berbuat salah, maka aku tidak berdosa lagi. Karena la yadirotun widra ukhra. Ya, kita tidak akan mendanggung beban dosa orang lain. Yang penting kita udah sampaikan. Perkara dia pada akhirnya melakukan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Sama dengan kayak gini. Yang penting kita sudah meminta maaf. Perkara kita itu dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kalau kita ada ilmu, udah kita sampaikan. Setelah disampaikan, dia kemudian melakukan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Lombok ya, Masya Allah ya. Lagi haid baca Yasin masih boleh. Yang tak boleh itu adalah full Arab ya. Yasin doang nggak masalah. Ustazah, apa doanya buat cucu yang lagi skripsi biar lancar? Kalau teman-teman punya doa khusus untuk anaknya, kemudian untuk suaminya, teman-teman lakukan aja sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan itu ya. Zah, bagaimana orang yang suka pilih-pilih apa namanya? Bacaan Al-Quran. Sebenarnya boleh, tapi aku nggak nyarankan. Kenapa? Karena gini, kalau kita bacanya Al-Waqiah terus atau Yasin terus, pahala sama sih dengan bacaan yang lain, tetapi nanti kita jadi nggak kenal dengan bacaan Al-Quran kita. Kita jadi nggak kenal guys dengan bacaan Al-Quran kita.
Maka aku lebih mengajak teman-teman untuk khatamkan Quran pelan-pelan. Kalau pengen khatam dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap hari. Kalau pengen khatam dalam setahun, baca 5 ayat setiap hari. Kalau 2 lembar tiap hari, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 4 bulan khatam. Kalau pengen khatam dalam 2 bulan, 1 lembar setiap habis sholat. 1 lembar subuh, 1 lembar zuhur, 1 lembar asar, 1 lembar maghrib, 1 lembar isya. Nanti 2 bulan khatam. Kalau 1 bulan 2 lembar khatam. Gitu ya teman-teman ya. Aku ulang ya. Kalau pengen khatam dalam 1 bulan, 2 lembar setiap habis sholat. Pengen khatam dalam 2 bulan, 1 lembar setiap habis sholat. Pengen khatam dalam 4 bulan, maka 2 lembar setiap hari. Kalau pengen khatam Mbak Selvo, Mbak Fitri dalam 1 tahun, maka 5 ayat setiap hari ya teman-teman ya, 5 ayat setiap hari. Begitu ya caranya ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya adalah boleh nggak teman-teman melakukan itu? Boleh aja. Nah cuman sayang nanti jadi nggak kenal bacaannya. Dan yang lebih penting adalah teman-teman saya anjurkan untuk baca Quran tuh suaranya dikeluarkan. Kenapa? Supaya membenarkan makharijul huruf. Kha, kha, alhamdu dan seterusnya. Dalam hati baca Quran boleh nggak? Boleh. Cuman makharijul huruf jadi nggak belajar. Sementara kita belajar itu butuh waktu sangat panjang ya teman-teman ya. Ya siap teman-teman, saya selalu di sana ya. Waalaikumsalam Kak Rizda. Oke ya. Bila istri berdoa untuk kesuksesan suami, tapi pas sukses suami bilang dia sukses karena doa dari ibunya, ya nggak ada masalah, is okay, aman aja guys, ya. Siap, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, saya selalu ya Kak Rizda ya. Ustazah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi permintaan saya belum terwujud. Hai, ya teman-teman coba dengerin aku ya. Iza azam tatawakal ala Allah. Kalau kita sudah berazam, azam itu adalah berusaha, tawakal sama Allah. Tapi ingat, Allah itu, ini yang aku yakin ya teman-teman ya. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Sifat mustahil bagi Allah adalah mengabaikan usaha kita. Lalu kemudian kita doa nih, kok nggak terkabul? Ya kan Allah ngabulkan doa kita dengan 3 cara. Pertama, dikabulkan langsung sekarang. Yang kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Pengen doa minta rezeki, rezekinya nggak dapat, tahu-taunya suami yang tadinya maksiat taat, Allah ganti bentuknya. Pengen minta rezeki, rezekinya nggak datang, tahu-tahu anak yang tadinya jahat taubat, Allah ganti bentuknya. Atau yang ketiga adalah Allah ganti tafadhol Kak di waktu yang lain ya teman-teman ya. Allah ganti, silakan Kak di waktu yang lain ya teman-teman ya. Allah ganti di waktu yang lain. Nah inilah yang saya maksud dengan Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan usaha kita. Nggak mungkin teman-teman ya. Oke, gitu. Makanya coba belajar dari Siti Hajar. Lari-lari kecil bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Munculnya zam-zamnya di depan Ka'bah. Tapi sifat mustahil bagi Allah. Kalau teman-teman berusaha, berdoa, memperbaiki sesuatu, maka teman-teman Allah tak mungkin sia-siakan. Nggak percaya dengan itu, tauhidnya berarti bermasalah. Makanya konsisten aja apapun itu. Doa konsisten, berubah konsisten, belajar konsisten, bekerja konsisten. Ya, menciptakan anak soleh konsisten. Taat sebagai istri konsisten. Kerjakan aja, Allah nggak mungkin sia-siakan. Mengingatkan orang konsisten. Ya, gitu ya. Mendoakan anak konsisten dan seterusnya. Jika cerai mati dalam masa idah, apa boleh berkunjung ke makam suami? Masa idah bukan berarti Mbak Caci anaknya
Kita doakan ya anak dari Mbak Caci, semoga Allah sembuhkan dia. Lagi dirawat di rumah sakit ya teman-teman, sahabat kita, jemaah kita, Mbak Caci lagi dirawat ya teman-teman ya. Semoga Allah sembuhkan ya. Yang sabar Mbak Caci, silahkan fokus ke anaknya dan silahkan fokus doakan dan jangan lupa lakukan sholat sunat hajat. Kita doakan semoga anaknya Mbak Caci Allah sembuhkan, Allah angkat segala penyakitnya semuanya insya Allah ya. Oke, sehat ya teman-teman semuanya ya. Oke, Mbak Noni masih berduka sepertinya teman-teman ya. Kita doakan semoga Allah mudahkan ya. Oke, melunakkan hati suami dibaca kapanpun ya, nggak ada masalah ya. Habis sholat teman-teman baca 3 kali ya, habis sholat baca 3 kali boleh aja. Atau saat sujud terakhir dibaca gitu ya. Insyaallah, insyaallah ya. Oke, Mbak Bedah, assalamualaikum Mbak cantik ya, siap Mbak Indra ya, amin amin, semoga kita semua sehat ya teman-teman ya. Oke, siap, amin ya Mbak Nuriana, teman-teman tap layarnya ya, bentar ya Ustazah. Kalau sholat duha apakah tidak boleh makan dulu? Siapa bilang? Boleh guys, teman-teman lihat apa ini? Oke ya, siap ya. Oke, Ustazah, cara membayar hutang riba, bentar ya. Aduh, kayak gimana cara jawabnya nih? Tadi ada ya, aku mau jawab apa tadi ya guys? Sebentar ya. Batas sholat duha jam 11. Apa sholat tahajud harus mandi dulu? Ya tidak lah, kecuali teman-teman dalam keadaan junub ya. Siap ya. Cara sholat taubat, Ustazah tuntun saya. Hati-hati nanti keselak kalau aku yang tuntun lah. Cara sholat taubat itu Mbak sama dengan sholat subuh Mbak. Sama aja Mbak, niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja caranya. Nah, nanti sholat kayak biasa Mbak, kayak sholat subuh. Nah nanti setelah salam kanan, salam kiri, Mbak itu banyak istighfar Mbak. Istighfar yang mantap saat sholat taubat adalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu ya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, lihat ribuan video aku, di dalamnya udah ada cara sholat taubat haji. Wow, udah banyak video aku ya teman-teman ya. Kalau nggak dilihat aku hukum nanti ya. Siap Mbak Zainun, assalamualaikum ya. Masa idah ke makam gak ada masalah ya. Oh ya, masa idah itu guys, yang dilarang dalam masa idah bukan nggak boleh keluar rumah, boleh nggak? Bukan nggak boleh teman-teman jualan, bukan nggak boleh kerja. Kalau PNS kan tetap kerja, ya kan? Nah, yang tidak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Ya, lagi apa bang? Lagi ngapain bang? Mau kemana bang? Itu yang nggak boleh teman-teman ya. Tetapi kalau sekedar teman-teman bekerja kayak gitu ya. Nah itu teman-teman nggak, itu adalah teman-teman nggak apa ya, nggak boleh ya teman-teman nggak boleh adalah menjalin hubungan dekat dengan orang lain ya. Bukan nggak boleh kerja, nggak boleh ke kantor, nggak ada guys, nggak ada yang namanya cuti masa idah 3 bulan. Siap ya. Kenapa kok nggak masuk kerja? Cuti masa idah 3 bulan. Kalau gitu suruh aja suami kau talak engkau. Kenapa? Biar libur kok 3 bulan. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sholat tahajud zikirnya apapun gak ada masalah. Is okay. Dapat undian berhadiah, ambil guys. Is okay, gak ada masalah ya. Is okay, gak ada masalah ya. Cuti masa idah ya. Yang tidak boleh itu dekat dengan laki-laki. Adek, ya. Apa kabar? Nah, itu yang nggak boleh ya. Oke, ya yang nggak boleh itu menjalin hubungan dekat ya. Allah karim. Mbak Maryam Hakom ya. Sholat jamak qasar iftitahnya cukup. Oh, baca lagi setiap rakaatnya Pak Satria. Jadi kalau sholat jamak sama Pak, baca Al-Fatihahnya setiap rakaatnya Pak. Karena kan itu rukun sholat ya.
Oke, teman-teman yang baru mampir boleh lihat video aku dan kita punya channel. Di dalam channel itu ada ceramah panjang saya ya. Teman-teman subscribe aja channelnya, cari di sebelah Ustazah DR Nela Luki, banner di atasnya sampai paham itu video-video ceramah panjang aku ala kadarnya seadanya. Semoga ceramah-ceramah aku bisa memberi manfaat buat teman-teman. Itu udah aku upload 1600 video dan di sama ya, dan di TikTok aku lebih kurang 1600 video juga ya. Channel dan di TikToknya ya. Siap ya. Jika ada masalah boleh Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar dari setiap masalah. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke. Oh, zukani atau zukna sama. Zukni artinya saya, zukna artinya kami. Sama aja teman-teman mau pakai yang mana enggak masalah ya. Sholat taubat boleh 2 hari sekali, boleh nggak? Boleh aja. 2 hari sekali sholat taubat boleh ya teman-teman ya. Ustazah, eh, Ustazah, gimana mah cara sholat awabin? Awabin ini lagi viral banget kayak. Sholat awabin itu adalah dari habis maghrib menjelang isya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa kayak sholat subuh sangat dianjurkan. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, dan Anas 1 kali ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, Mbak berkah dalam kehidupan, Masya Allah, berkah dalam kehidupan, siap ya. Ya.